Mahasiswa sekalian, hari ini kita akan membahas tahap paling penting dan mendasar dalam riset bisnis, yaitu definisi masalah. Mengapa tahap ini begitu penting? Karena riset yang baik selalu dimulai dari pemahaman masalah yang tepat. Jika masalahnya salah didefinisikan, maka seluruh proses riset, mulai dari pengumpulan data hingga analisis, akan berjalan ke arah yang keliru. Bayangkan kita seperti dokter. Jika diagnosis awalnya salah, maka resep obatnya pun tidak akan menyembuhkan pasien. Begitu juga dalam riset bisnis. Jika kita tidak memahami akar permasalahan manajerial, maka hasil penelitian tidak akan membantu pengambilan keputusan. Dalam bab ini, kita akan mempelajari 1. Mengapa definisi masalah yang benar menjadi fondasi riset yang berguna? Peneliti perlu memahami konteks bisnis dan situasi yang dihadapi manajer. 2. Bagaimana menerjemahkan pernyataan keputusan managerial decision statement, ke dalam tujuan riset yang relevan, research objectives. Artinya, kita mengubah pertanyaan praktis manajemen menjadi pertanyaan ilmiah yang bisa dijawab melalui penelitian. Bagaimana merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesis penelitian, research hypothesis, yang jelas dan dapat diuji secara empiris. Math, bagaimana menyusun proposal riset sebagai rencana kerja yang sistematis. Dan terakhir, bagaimana menggunakan dummy tables untuk membantu membayangkan seperti apa hasil penelitian akan disajikan nantinya. Kita akan melihat contoh-contoh konkret, misalnya bagaimana perusahaan seperti Deland Trucking menghadapi masalah rekrutmen yang mahal, dan bagaimana definisi masalah yang baik membantu meneliti akar penyebabnya, bukan hanya gejalanya. Open quote. Intinya, definisi masalah adalah jantung dari penelitian bisnis. Tanpa definisi masalah yang tepat, semua data dan analisis yang kita lakukan akan kehilangan maknanya. Perhatikan, kasus ini digunakan untuk membantu kita memahami pentingnya mendefinisikan masalah dengan benar sebelum melakukan riset bisnis. Manajemen Deland Trucking mengeluh bahwa biaya rekrutmen mereka terlalu tinggi. Mereka bertanya, why are our recruiting costs so high? Namun, ketika peneliti mulai menelusuri lebih dalam, ternyata biaya per rekrutmen tidak meningkat. Masalah sebenarnya adalah mereka harus melakukan proses orientasi dan perekrutan berulang kali. Artinya, bukan biaya per orang yang mahal, tetapi tingkat keluar masuk karyawan yang tinggi, menyebabkan mereka terus-menerus melakukan perekrutan baru. Inilah poin pentingnya. Masalah awal yang tampak di permukaan, biaya rekrutmen meningkat, bukanlah masalah yang sesungguhnya. Itu hanyalah gejala. Masalah yang sesungguhnya adalah tingginya tingkat turnover dan mungkin ketidaksesuaian antara sistem seleksi dan kondisi kerja. Dari sini, kita belajar bahwa peneliti tidak boleh langsung percaya pada pernyataan awal dari manajemen. Sebaliknya, peneliti perlu mendefinisikan ulang masalah dengan melakukan situation analysis, mengumpulkan informasi latar belakang, mewawancarai pihak terkait, dan mengidentifikasi apa sebenarnya yang perlu dijawab oleh riset. Dengan pemahaman yang lebih mendalam ini, barulah peneliti bisa menyusun proposal penelitian yang tepat. Apa yang akan diteliti, bagaimana caranya, dan data apa yang dibutuhkan untuk membantu manajemen mengambil keputusan yang benar. Open quote. Jadi dari kasus Deland Trucking ini, kita belajar bahwa masalah yang didefinisikan secara keliru akan membawa riset yang sia-sia. Tugas utama peneliti bisnis adalah membedakan antara gejala dan akar masalah. Mahasiswa sekalian, setelah kita melihat kasus Deland Trucking, sekarang kita masuk ke prinsip dasar riset bisnis. Keputusan yang baik selalu dimulai dari definisi masalah yang baik. Always, close quote. Seringkali, manajer atau peneliti terlalu cepat ingin mencari solusi, padahal mereka belum benar-benar memahami apa masalahnya. Inilah yang disebut dengan kesalahan definisi masalah. Dan kesalahan ini bisa membuat riset yang mahal menjadi tidak berguna. Dalam konteks riset bisnis, decision statement adalah pernyataan tertulis dari pertanyaan kunci yang ingin dijawab oleh pengguna riset, yaitu pihak manajerial.
Sementara itu, problem definition adalah proses mendefinisikan dan mengembangkan pernyataan keputusan tersebut menjadi 7 research objectives yang lebih spesifik dan bisa diukur. Mari kita ambil contoh. Seorang manajer bertanya, mengapa penjualan menurun? Pertanyaan itu masih terlalu umum. Tugas peneliti adalah mendefinisikan ulang pertanyaan itu menjadi sesuatu yang bisa diteliti secara ilmiah. Misalnya, open quote, bagaimana pengaruh persepsi kualitas layanan terhadap keputusan pembelian pelanggan pada kuartal terakhir? Close quote. Dengan begitu, peneliti bisa menentukan data apa yang dibutuhkan, metode apa yang digunakan, dan bagaimana hasilnya nanti akan membantu pengambilan keputusan. Open quote. Jadi, definisi masalah yang tepat adalah jembatan antara dunia manajerial dan dunia penelitian. Tanpa definisi yang jelas, riset bisnis hanyalah kegiatan pengumpulan data tanpa arah. Close quote. Kesimpulannya, setiap riset yang baik harus dimulai dari pemahaman yang benar tentang apa yang sebenarnya ingin diketahui. Definisi masalah bukan hanya langkah pertama, tetapi juga fondasi utama yang menentukan kualitas seluruh riset. Defining problems can be difficult. Mahasiswa sekalian, sekarang kita masuk ke bagian penting yang sering menjadi tantangan bagi para peneliti bisnis, yaitu mendefinisikan masalah dengan benar tidaklah mudah. Mengapa demikian? Karena dalam praktiknya, masalah yang tampak di permukaan seringkali bukan masalah yang sebenarnya. Manajer biasanya hanya melihat gejala, misalnya penjualan turun, biaya meningkat, atau karyawan keluar masuk terlalu cepat, tetapi tidak memahami akar penyebab di balik gejala tersebut. Tugas peneliti adalah menggali lebih dalam, mencari tahu apa yang sebenarnya menyebabkan perbedaan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan. Dalam konteks riset bisnis, masalah muncul ketika terdapat gap atau kesenjangan antara 1. Kinerja bisnis saat ini dengan kinerja yang diharapkan, atau 2. Kinerja aktual dengan potensi kinerja yang seharusnya bisa dicapai. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin merasa laba mereka sudah baik, tapi jika dibandingkan dengan potensi pasar, sebenarnya masih jauh dari optimal. Maka di situ ada problem gap yang perlu diteliti. Zygmunt dan rekan-rekannya mengingatkan kita bahwa banyak riset gagal bukan karena kurang data atau metode yang salah, tetapi karena masalahnya didefinisikan dengan keliru. Kadang manajer datang dengan asumsi, kita butuh riset tentang harga. Padahal mungkin yang sebenarnya terjadi adalah perubahan persepsi pelanggan terhadap nilai produk. Oleh karena itu, dalam mendefinisikan masalah, peneliti harus memahami konteks bisnis dan kondisi aktual, mengidentifikasi perbedaan antara kondisi saat ini dan kondisi ideal, dan menanyakan mengapa perbedaan ini terjadi, bukan hanya apa yang terjadi. Dengan cara ini, kita bisa memastikan bahwa rancangan riset yang dibuat benar-benar menjawab pertanyaan yang relevan, bukan sekadar mendata yang tidak berguna. Good answers, bad questions. Mahasiswa sekalian, sekarang kita membahas bagian yang sangat menarik. Good answers, bad questions? Pertanyaannya sederhana namun penting. Apakah riset yang baik selalu menghasilkan jawaban yang benar? Jawabannya tidak selalu. Seringkali peneliti mendapatkan data yang valid, analisis yang akurat, dan laporan yang lengkap, namun hasilnya tetap salah arah karena pertanyaan riset keliru sejak awal. Ini menunjukkan bahwa pertanyaan yang salah akan menghasilkan jawaban yang salah, meskipun proses risetnya dilakukan dengan sempurna. Zygmunt memberikan beberapa contoh kegagalan besar dalam sejarah bisnis akibat definisi masalah dan pertanyaan riset yang buruk. 1. New Coke, Coca-Cola. Coca-Cola melakukan riset rasa yang sangat luas dan menemukan bahwa konsumen lebih menyukai rasa baru yang lebih manis. Namun mereka lupa bertanya, apakah pelanggan ingin mengganti produk klasik yang sudah mereka cintai? Akibatnya, peluncuran New Coke menjadi bencana, bukan karena rasanya, tetapi karena mereka salah memahami masalah emosional dan loyalitas merek. Ford Edsel, Ford menghabiskan jutaan dolar untuk mengembangkan mobil yang dianggap teknologi masa depan, tetapi risetnya gagal memahami kebutuhan konsumen yang sebenarnya. Mereka tidak bertanya apakah pasar benar-benar menginginkan model mobil baru dengan harga premium di masa resesi ekonomi. 3. Smokeless cigarettes. Beberapa perusahaan mencoba meluncurkan rokok tanpa asap karena percaya bahwa konsumen ingin alternatif yang lebih sehat. Namun pertanyaan risetnya tidak menyentuh aspek sosial dan psikologis merokok, yaitu ritual, rasa, dan gaya hidup.
sehingga produk itu gagal total di pasar. Pelajaran dari ketiga kasus ini sangat jelas. Open quote, masalah yang salah dan pertanyaan yang keliru akan menggiring kita pada kesimpulan yang menyesatkan, meskipun data yang kita kumpulkan tampak benar. Close quote. Oleh karena itu, peneliti bisnis harus berhati-hati dalam menyusun pertanyaan penelitian. Sebelum mencari jawaban, pastikan dulu pertanyaannya tepat. Ingat pepatah klasik dalam riset, open quote, a problem well defined is a problem half solved. Close quote. The problem definition process. Mahasiswa sekalian, setelah kita memahami bahwa pertanyaan yang salah bisa menghasilkan jawaban yang menyesatkan, sekarang kita masuk ke inti dari bab ini, the problem definition process, atau proses mendefinisikan masalah penelitian. Inilah tahap paling penting yang menentukan arah dan kualitas seluruh riset bisnis. Zygmunt menjelaskan bahwa masalah penelitian muncul ketika terdapat perbedaan antara kondisi saat ini, current condition, dengan kondisi yang diinginkan, desired condition. Dengan kata lain, masalah adalah adanya gap, kesenjangan antara apa yang terjadi dan apa yang seharusnya terjadi. 3 jenis gap yang umum dalam dunia bisnis. 1. Kinerja aktual, kinerja yang diharapkan. Misalnya penjualan produk turun 15%, padahal target perusahaan adalah naik 10%. Ini menandakan ada masalah pada strategi pemasaran atau perilaku konsumen. 2. Kinerja aktual, potensi maksimal. Contohnya, perusahaan memiliki kapasitas produksi besar, tetapi utilisasi hanya 60%. Artinya ada potensi pasar yang belum tergarap. 3. Kinerja yang diharapkan potensi nyata. Manajemen menargetkan pertumbuhan 50%, padahal kondisi pasar hanya tumbuh 10%. Ini menandakan masalah pada ekspektasi atau perencanaan strategis yang tidak realistis. Langkah-langkah dalam problem definition process. Menurut Zygmunt, proses ini terdiri dari beberapa tahapan penting. 1. Memahami situasi bisnis, situation analysis. Peneliti perlu mempelajari kondisi internal dan eksternal perusahaan melalui wawancara, laporan, data historis, dan observasi. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran besar tentang apa yang sedang terjadi. 2. Mengidentifikasi gejala. Gejala adalah tanda-tanda yang terlihat dari masalah, tetapi bukan masalah itu sendiri. Contohnya, penjualan menurun, biaya meningkat, atau keluhan pelanggan bertambah. Peneliti harus berhati-hati agar tidak berhenti pada gejala. 3. Membedakan antara gejala dan akar masalah. Misalnya, jika penjualan menurun, akar masalah bisa berasal dari harga terlalu tinggi, promosi tidak efektif, atau produk tidak lagi relevan dengan kebutuhan konsumen. Menemukan akar masalah inilah inti dari proses definisi masalah. 4. Merumuskan decision statement. Ini adalah kalimat yang menyatakan pertanyaan utama dari perspektif manajerial. Contoh, open quote, bagaimana cara meningkatkan retensi pelanggan di segmen premium? Close quote. 5. Menerjemahkan decision statement menjadi research objectives. Di sini peneliti mengubah pertanyaan bisnis menjadi tujuan ilmiah. Contoh, open quote, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi loyalitas pelanggan premium terhadap merek X. Close quote. 6. Menentukan variabel yang relevan. Setelah itu, peneliti menentukan apa yang akan diukur, misalnya kepuasan pelanggan, persepsi harga, atau kualitas layanan. Merumuskan pertanyaan penelitian atau hipotesis. Misalnya, open quote, apakah persepsi kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan? Close quote. Contoh konkret. Kasus 1, restoran cepat saji. Manajemen berkata, penjualan menurun 20% dalam 3 bulan terakhir. Ini gejala. Setelah analisis, ditemukan bahwa pelanggan merasa antrean terlalu lama dan pelayanan kurang ramah. Maka masalah yang sebenarnya adalah penurunan kualitas layanan pelanggan. Research objektifnya menjadi open quote, mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan di restoran X. Close quote. Kasus 2, perusahaan retail fashion. Pihak manajemen menyatakan promosi tidak efektif. Namun hasil analisis menunjukkan bahwa bukan promosinya yang salah, melainkan target pasar yang tidak tepat. Promosi dilakukan di segmen usia muda, padahal pembeli aktif justru usia 30-45 tahun. Masalah yang sebenarnya, ketidaksesuaian antara strategi promosi dan segmentasi pasar. Kasus 3, perusahaan teknologi S. Manajer berkata tingkat churn pelanggan meningkat. Setelah riset awal, ditemukan bahwa penyebabnya adalah kurangnya onboarding dan edukasi pelanggan baru. Jadi riset diarahkan pada open quote,
menganalisis pengaruh kualitas onboarding terhadap retensi pelanggan pada platform X, close quote. Dari ketiga contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa masalah penelitian tidak selalu sama dengan masalah manajerial yang disampaikan. Tugas peneliti adalah mengonversi masalah praktis menjadi pertanyaan ilmiah yang bisa dijawab melalui riset. Kesimpulannya, proses definisi masalah bukan sekadar tahap awal, melainkan tulang punggung dari seluruh riset bisnis. Riset yang dimulai dari masalah yang didefinisikan dengan baik akan menghasilkan temuan yang berguna, relevan, dan dapat langsung diterapkan untuk pengambilan keputusan strategis. Close quote. Poor questions result in poor research in Japan. Mahasiswa sekalian, bagian ini menjelaskan bahwa pertanyaan yang buruk akan menghasilkan riset yang buruk, seberapapun canggihnya metode dan analisis yang digunakan. Zygmunt memberi contoh klasik dari Jepang yang menggambarkan hal ini dengan sangat baik. Sebuah perusahaan yogurt asal Prancis melihat peluang besar di pasar Jepang. Mereka percaya bahwa masyarakat Jepang semakin westernized, semakin terbuka terhadap budaya barat. Untuk membuktikannya, mereka melakukan survei sederhana dengan pertanyaan. Open quote, apakah Anda menyukai makanan bergaya barat seperti yogurt? Sebagian besar responden menjawab ya. Close quote. Dari hasil itu, perusahaan menyimpulkan bahwa permintaan yogurt di Jepang akan tinggi, lalu mereka berinvestasi besar-besaran untuk ekspansi. Namun hasilnya mengecewakan, produk mereka tidak laku. Mengapa? Karena pertanyaan surveinya terlalu sederhana dan tidak sensitif terhadap konteks budaya Jepang. Dalam budaya Jepang, orang cenderung menghindari berkata tidak secara langsung agar tidak menyinggung lawan bicara. Akibatnya responden menjawab ya, bukan karena mereka benar-benar menyukai yogurt, tetapi karena sopan santun. Selain itu, perusahaan juga menampilkan iklan dengan sendok, sesuatu yang dianggap aneh di Jepang. Karena masyarakat di sana biasanya makan yogurt dengan sumpit atau langsung dari kemasan kecil. Jadi, bukan produknya yang salah, tapi cara risetnya yang salah. Pelajaran penting dari kasus Jepang. 1. Pertanyaan riset harus disesuaikan dengan konteks budaya dan perilaku responden. 2. Jangan mengandalkan yes-no question yang terlalu dangkal. Dia, gunakan pertanyaan terbuka atau skala yang memungkinkan responden mengekspresikan pendapat dengan lebih jujur. 4. Validasi hasil riset dengan observasi lapangan dan uji coba kecil, pilot, contoh kasus serupa di Indonesia. Mari kita lihat contoh yang sangat relevan di konteks Indonesia. Kasus, riset produk kopi siap minum. Sebuah perusahaan minuman internasional ingin masuk ke pasar Indonesia dengan produk kopi dingin dalam botol. Mereka melakukan survei di beberapa kota besar dengan pertanyaan, open quote, apakah Anda menyukai kopi siap minum dalam kemasan botol? Sebagian besar responden menjawab ya. Maka perusahaan langsung meluncurkan produk dalam skala nasional. Close quote. Namun setelah peluncuran, penjualan gagal total. Ternyata saat dilakukan penelitian lanjutan, ditemukan bahwa banyak responden memang menyukai ide kopi botol, tapi tidak terbiasa mengonsumsinya setiap hari. Mereka tetap lebih memilih kopi panas di warung, kopi sachet, atau kopi tubruk tradisional. Selain itu, di beberapa daerah, kopi dingin justru dianggap aneh karena tidak sesuai dengan kebiasaan lokal. Kesalahan riset terjadi karena pertanyaannya terlalu umum dan tidak menggali perilaku konsumsi yang sebenarnya. Bagaimana seharusnya pertanyaannya dirumuskan dan bertanya, apakah Anda suka kopi botol? Seharusnya peneliti menanyakan, kapan terakhir kali Anda minum kopi botol? Dalam situasi seperti apa Anda memilih kopi botol dibanding kopi panas? Berapa kali dalam seminggu Anda membeli kopi kemasan? Apa alasan Anda memilih kopi sachet atau kopi di kafe? Pertanyaan seperti ini akan membantu peneliti memahami kebiasaan, motivasi, dan hambatan konsumen, bukan hanya opini permukaan. Kesimpulan, pertanyaan riset yang baik bukan hanya harus jelas dan relevan, tetapi juga harus sensitif terhadap konteks budaya, sosial, dan perilaku konsumen. Pertanyaan yang salah arah akan membuat seluruh riset kehilangan nilai, meskipun hasil statistiknya tampak benar. Jadi selalu ingat prinsip ini. Open quote, a poor question can destroy $1 million research project. Close quote. Referensi, Zygmunt. Exhibit 6.2, The Problem Definition Process. Mahasiswa sekalian, Exhibit 6.2 dalam buku Business Research Methods menggambarkan secara sistematis bagaimana proses mendefinisikan masalah penelitian
mulai dari identifikasi kondisi bisnis hingga perumusan tujuan riset, research objectives, yang dapat diukur. Seringkali peneliti terlalu cepat melompat ke tahap pengumpulan data, padahal tanpa definisi masalah yang tepat, data yang dikumpulkan tidak akan relevan dengan keputusan manajerial yang dibutuhkan. Oleh karena itu, Zygmunt menekankan bahwa definisi masalah adalah fondasi logis dari seluruh desain riset. Berikut adalah tahapan yang tergambar dalam Exhibit 6.2, The Problem Definition Process, beserta contoh 1. Identify the problem or opportunity. Langkah pertama adalah menyadari bahwa ada gap atau perbedaan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan. Masalah bisa berupa sesuatu yang menurun, penjualan, produktivitas, atau peluang yang belum dimanfaatkan. Contoh, sebuah perusahaan e-commerce di Indonesia melihat bahwa trafik website mereka tinggi, tetapi konversi pembelian sangat rendah. Masalahnya bukan pada jumlah pengunjung, melainkan rendahnya tingkat konversi, conversion rate. 2. Clarify the symptoms. Pada tahap ini, peneliti harus memisahkan antara gejala dan akar masalah. Gejala hanyalah tanda yang terlihat di permukaan, sedangkan akar masalah adalah penyebab yang sebenarnya. Contoh, restoran cepat saji mengeluh karena pelanggan berkurang. Setelah dianalisis, ternyata bukan makanannya yang buruk, tetapi waktu tunggu di kasir terlalu lama sehingga pelanggan memilih kompetitor. Jadi, gejalanya, pelanggan berkurang. Akar masalahnya, efisiensi pelayanan rendah. 3. Analyze the situation. Ini adalah tahap pengumpulan informasi awal untuk memahami konteks bisnis dan lingkungan pengambilan keputusan. Peneliti dapat menggunakan data internal, wawancara, laporan keuangan, hingga observasi lapangan. Contoh, dalam kasus deal and tracking, analisis situasi menunjukkan bahwa biaya rekrutmen tinggi bukan karena proses seleksi mahal, tetapi karena karyawan cepat keluar. 4. Determine the decision statement. Tahap ini menyusun pernyataan dari sudut pandang manajerial. Pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui riset. Contoh, open quote, bagaimana cara meningkatkan loyalitas karyawan agar turnover dapat dikurangi? Close quote, lean, translate the decision statement into research objectives. Dari pernyataan keputusan tadi, peneliti kemudian merumuskan tujuan riset dalam istilah ilmiah yang bisa diukur. Contoh, open quote, mengetahui pengaruh kepuasan kerja, kompensasi, dan lingkungan kerja terhadap niat bertahan karyawan di PT Deal and Tracking. Close quote. 6. Develop research questions or hypotheses. Tujuan riset kemudian diturunkan menjadi pertanyaan penelitian yang spesifik atau hipotesis yang dapat diuji secara empiris. Contoh open quote, apakah kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap niat bertahan karyawan? Apakah lingkungan kerja yang kondusif dapat mengurangi tingkat turnover? Close quote. Determine the unit of analysis and variables. Peneliti perlu menentukan siapa atau apa yang akan diteliti, unit analisis, serta variabel apa yang akan diukur. Contoh, unit analisis, karyawan tetap di bidang operasional. Variabel, kepuasan kerja, kompensasi, lingkungan kerja, niat bertahan. Establish research design and proposal. Tahap terakhir adalah menyusun rancangan riset dan proposal penelitian yang akan menjadi panduan pelaksanaan riset secara sistematis. Contoh, peneliti memilih metode kuantitatif dengan survei, menggunakan kuesioner skala Likert untuk mengukur setiap variabel, serta menganalisis data dengan regresi berganda. Garis besar proses, ringkasan Exhibit 6.2. 1. Identifikasi loh atau peluang. 2. Klarifikasi gejala. 3. Analisis situasi. Rumuskan decision statement. Rumuskan research objectives. 6. Kembangkan research questions hipotesis. Tentukan unit analisis dan variabel. Rancang proposal penelitian. Jadi, the problem definition process bukan sekadar formalitas awal riset, tetapi merupakan langkah berpikir sistematis untuk memastikan penelitian benar-benar menjawab pertanyaan yang dibutuhkan oleh manajemen. Close quote. Tanpa melalui proses ini dengan hati-hati, hasil riset bisa jadi tepat secara statistik, tapi salah arah secara manajerial. Understand the business decision. Mahasiswa sekalian, setelah kita memahami proses mendefinisikan masalah, langkah berikutnya yang sangat penting adalah memahami keputusan bisnis yang akan diambil. Tahap ini menekankan bahwa peneliti tidak boleh bekerja di ruang hampa. Setiap riset selalu harus dikaitkan dengan konteks pengambilan keputusan manajerial.
Mengapa tahap ini penting? Tujuan utama riset bisnis bukanlah sekadar mengumpulkan data atau menghasilkan grafik yang indah, melainkan menyediakan informasi yang relevan untuk membantu manajer membuat keputusan. Tanpa memahami apa keputusan yang akan dibuat, peneliti berisiko menghasilkan laporan yang tidak berguna, meskipun metodologinya sempurna. Oleh karena itu, peneliti harus memahami 1. Masalah manajerial yang sedang dihadapi. 2. Alternatif keputusan yang sedang dipertimbangkan manajemen. 3. Kapan hasil riset akan digunakan? 4. Konsekuensi dari setiap alternatif keputusan. Langkah-langkah untuk memahami keputusan bisnis. 1. Situation analysis. Analisis situasi. Ini adalah tahap pengumpulan informasi latar belakang untuk memahami konteks bisnis dan lingkungan pengambilan keputusan. Analisis situasi dapat dilakukan melalui wawancara dengan manajer dan pihak terkait, peninjauan laporan keuangan atau data operasional, studi tren pasar dan perilaku konsumen, observasi langsung di lapangan. Contoh, sebelum meneliti kenapa penjualan turun, peneliti perlu tahu apakah terjadi perubahan strategi harga, pesaing baru muncul, atau ada pergeseran tren konsumen. Interview process. Proses wawancara menekankan bahwa peneliti harus mengembangkan banyak alternatif pernyataan masalah. Jangan terpaku hanya pada satu asumsi. Dalam wawancara, peneliti bisa menanyakan berbagai kemungkinan penyebab, membuat daftar asumsi, mengajak manajer berpikir terbuka tentang akar masalah. Jika biaya produksi meningkat, jangan langsung menyimpulkan karena harga bahan baku naik. Bisa jadi masalahnya adalah efisiensi mesin, pemborosan tenaga kerja, atau sistem manajemen persediaan yang buruk. 3. Be open-minded. Berpikir terbuka. Peneliti bisnis harus memiliki pola pikir terbuka. Kadang manajer datang dengan persepsi tertentu, tapi riset justru menunjukkan hal berbeda. Tujuan peneliti bukan membenarkan asumsi manajer, melainkan membantu mereka melihat kenyataan dengan data. Contoh nyata, sebuah perusahaan telekomunikasi mengira pelanggan meninggalkan layanan mereka karena harga mahal. Setelah riset mendalam, ditemukan bahwa penyebab utama adalah layanan pelanggan SIS yang buruk. Riset yang objektif membantu mengubah arah kebijakan perusahaan. Menggunakan teknik interrogatif, the set the age approach. Dalam tahap ini, peneliti dapat menggunakan teknik interrogatif, yaitu mengajukan pertanyaan mendasar. What has changed? Apa yang berubah? Where is it happening? Di mana terjadi? Who is involved? Siapa yang terlibat? When did it happen? Kapan mulai terjadi? Why did it happen? Mengapa bisa terjadi? How can it be resolved? Pertanyaan ini membantu menemukan akar masalah dan memastikan riset diarahkan dengan benar. Contoh konkret. Kasus perusahaan retail modern di Jakarta. Manajer menyampaikan keluhan. Open quote, transaksi menurun sejak 3 bulan terakhir, padahal harga dan promosi tidak berubah. Close quote. Melalui analisis situasi dan wawancara, peneliti menemukan what? Penurunan transaksi terjadi terutama di cabang dalam mall. Where? Mall yang sepi akibat banyak toko tutup. Konsumen tetap, tetapi frekuensi kunjungan menurun. When? Setelah masa diskon tahunan berakhir. Why? Pergeseran perilaku belanja ke platform online. How? Perlu strategi omnichannel dengan promo digital. Hasilnya, masalah bukan pada promosi, tetapi pada perubahan perilaku konsumen. Kesimpulan, memahami keputusan bisnis berarti memahami konteks, tujuan, dan dampak dari riset yang akan dilakukan. Tanpa pemahaman ini, penelitian hanya menjadi laporan teknis tanpa nilai manajerial. Open quote, a good researcher is not just a data collector, but a decision supporter. Close quote. Dengan kata lain, peneliti bisnis yang efektif adalah mereka yang mampu menerjemahkan data menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan strategis. Understand the business decision. Mahasiswa sekalian, bagian ini menekankan bahwa sebelum riset dimulai, peneliti harus memahami keputusan bisnis yang akan dibuat oleh manajemen. Tujuannya adalah memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar relevan dan berguna dalam konteks pengambilan keputusan. Mengapa harus memahami keputusan bisnis? Riset bisnis tidak berdiri sendiri. Ia ada untuk menjawab pertanyaan manajerial, meminimalkan ketidakpastian, dan membantu pengambil keputusan memilih alternatif terbaik. Jika peneliti tidak memahami konteks keputusan yang dihadapi manajer, maka riset bisa berjalan di arah yang salah, meskipun analisisnya canggih.
Open quote. Good research starts with understanding what decision needs to be made. Langkah pertama, situation analysis, analisis situasi. Peneliti harus mulai dengan memahami lingkungan dan kondisi organisasi saat ini. Tahapan ini meliputi mengumpulkan informasi dari laporan internal, pelanggan, pesaing, dan tren pasar. Wawancara dengan pihak manajemen untuk memahami ekspektasi dan masalah aktual. Mengamati data historis seperti penjualan, kepuasan pelanggan, atau produktivitas karyawan. Contoh, sebuah perusahaan makanan cepat saji di Indonesia ingin mengetahui mengapa pelanggan menurun padahal promosi sedang gencar. Melalui analisis situasi ditemukan bahwa kompetitor baru menawarkan layanan pesan antar yang lebih cepat. Cabang di area padat tidak memiliki tempat parkir memadai. Maka fokus riset bukan lagi apakah promosi efektif, melainkan bagaimana kenyamanan akses memengaruhi keputusan pembelian. Langkah kedua, interview proses wawancara. Proses ini bertujuan menggali berbagai pandangan dari pihak internal dan eksternal agar definisi masalah tidak sempit. Peneliti dapat menanyakan apa penyebab utama masalah menurut manajer, apa alternatif solusi yang pernah dicoba, informasi apa yang dibutuhkan sebelum mengambil keputusan. Zygmunt menyarankan untuk mengembangkan beberapa alternatif pernyataan masalah dan tidak langsung menerima asumsi manajer sebagai kebenaran. Contoh, manajer mengatakan biaya operasional meningkat karena harga bahan baku naik. Setelah wawancara dengan staf keuangan dan produksi, ternyata penyebab utamanya adalah pemborosan bahan selama proses produksi. Jadi, masalah sebenarnya bukan kenaikan harga bahan, melainkan inefisiensi proses. Langkah ketiga, be open-minded, berpikir buka. Peneliti bisnis yang baik harus objektif dan siap menerima kenyataan yang berbeda dari dugaan awal. Tujuan penelitian bukan membenarkan opini manajer, tetapi membantu organisasi melihat fakta secara jernih. Contoh nyata di Indonesia, sebuah perusahaan transportasi daring mengira pelanggan menurun karena harga terlalu tinggi. Namun hasil riset menunjukkan alasan utama adalah keluhan tentang keamanan dan pengalaman pengguna, user experience di aplikasi. Setelah aplikasi diperbarui dan fitur keamanan ditingkatkan, tingkat pemesanan naik kembali tanpa perlu menurunkan harga. Teknik interrogatif, lean what plus satu hash. Untuk memahami keputusan bisnis dengan benar, gunakan pendekatan what, who, when, why, then how, what has changed, apa yang berubah, where did it happen, di mana perubahan itu terjadi, who is affected, siapa yang terlibat, when did it begin, kapan mulai terjadi, why did it happen, mengapa hal itu terjadi, how can we address it, bagaimana solusinya. Metode ini membantu peneliti mengidentifikasi hubungan sebab akibat dan memperjelas fokus riset. Kesimpulan, memahami keputusan bisnis berarti menghubungkan riset dengan konteks manajerial secara nyata. Riset yang hebat bukan yang paling rumit, tetapi yang paling relevan dan bisa digunakan oleh pengambil keputusan. Open quote, the goal is not to collect data, but to clarify decisions. Close quote. Dengan memahami keputusan bisnis lebih dulu, peneliti dapat memastikan bahwa risetnya tepat sasaran, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan memberikan rekomendasi yang benar-benar bisa diterapkan oleh organisasi. Exhibit 6.3, What has changed? Mahasiswa sekalian pada bagian Exhibit 6.3, What has changed? Zygmunt menekankan pentingnya memahami perubahan yang terjadi dalam konteks bisnis sebelum mendefinisikan masalah penelitian. Riset bisnis tidak dimulai dari data, tetapi dari perubahan dalam realitas organisasi atau pasar yang menimbulkan pertanyaan baru bagi pengambil keputusan. Mengapa perubahan itu penting? Perubahan adalah pemicu munculnya masalah riset. Manajer biasanya mulai berpikir untuk melakukan penelitian ketika mereka menyadari sesuatu sudah tidak berjalan seperti sebelumnya. Baik perubahan itu bersifat positif peluang maupun negatif masalah. Oleh karena itu, peneliti harus membantu manajemen menjawab pertanyaan mendasar. Open quote, apa yang telah berubah dari kondisi sebelumnya. Close quote. Teknik rogative techniques. Untuk menemukan perubahan tersebut, peneliti dapat menggunakan teknik 5Y plus 1H, yaitu mengajukan pertanyaan sistematis untuk mengidentifikasi sumber perubahan. What has changed? Apa yang berubah dari situasi sebelumnya? Misalnya penurunan permintaan, meningkatnya biaya, atau munculnya pesaing baru. Do, where has it changed? Di lokasi atau segmen pasar mana perubahan itu terjadi?
Apakah di area tertentu, jenis produk tertentu, atau kelompok pelanggan tertentu? 3. Who has changed? Siapa yang terpengaruh oleh perubahan ini? Apakah pelanggan, pemasok, karyawan, atau manajer? 4. When did it change? Kapan perubahan ini melihat? Apakah mendadak, musiman, atau terjadi secara bertahap? Then, why has it changed? Apa penyebab mendasar dari perubahan tersebut? Apa karena kebijakan internal, faktor ekonomi, tren sosial, atau kemajuan teknologi? How can it be addressed? Bagaimana organisasi dapat menanggapi atau memanfaatkan perubahan tersebut? Contoh kasus internasional dari Zygmunt. Sebuah perusahaan otomotif Eropa selama bertahun-tahun percaya bahwa pelanggan Eropa hanya menyukai mobil kecil dan hemat bahan bakar. Namun, mereka tidak memperhatikan perubahan preferensi konsumen yang mulai tertarik pada mobil SUV yang lebih besar dan nyaman. Ketika pesaing seperti Toyota dan BMW merespons tren itu lebih cepat, perusahaan tersebut kehilangan pangsa pasar besar. Masalahnya bukan pada kualitas produk, tetapi karena mereka gagal mengenali apa yang telah berubah. Contoh kasus Indonesia. Kasus 1, industri retail fashion. Sebuah merek pakaian terkenal mengeluh karena penjualan menurun. Setelah riset awal, ditemukan bahwa perubahan perilaku konsumen menjadi penyebab utama. Pelanggan kini lebih banyak berbelanja secara online dan tidak lagi datang ke toko fisik. Pertanyaan, apa yang berubah? Membantu mereka menyadari bahwa strategi distribusi mereka sudah usang. Hasilnya, perusahaan beralih ke model omnichannel dan membuka toko di marketplace digital. Kasus 2, bisnis kuliner, cafe and coffee shop. Sebuah kafe di Yogyakarta mengalami penurunan pengunjung setelah pandemi. Melalui pendekatan Lima Web Pusat Terhad, ditemukan bahwa What jumlah pelanggan turun 30%. Where cabang dekat kampus paling terdampak. Who mahasiswa yang sebelumnya pelanggan utama. When sejak perkuliahan dilakukan secara daring. Why lokasi kafe tidak lagi strategis. How solusi dengan membuka layanan pesan antar dan diskon melalui aplikasi. Tanpa riset dan pertanyaan yang tepat, manajer mungkin hanya menyalahkan harga atau promosi, padahal yang berubah adalah perilaku konsumen. Kesimpulan eksibit 3 mengajarkan bahwa tugas utama peneliti bukan hanya mengolah data, tetapi mengenali perubahan yang mendasari masalah bisnis. Dengan memahami what has changed, peneliti dapat membantu manajemen, menentukan arah penelitian, menghindari kesalahan diagnosis, dan menghasilkan keputusan yang lebih tepat dan adaptif. Open quote, business research begins not with numbers, but with noticing change. Close quote. Opportunity is a fleeting thing. Mahasiswa sekalian, pada bagian ini Zygmunt ingin menegaskan satu pesan penting. Open quote, kesempatan bisnis itu bersifat sementara. Close quote. Artinya, peluang tidak akan menunggu kita. Jika perusahaan gagal mengenalinya tepat waktu, maka pesaing akan mengambil alih lebih dulu. Dalam konteks riset bisnis, ini berarti kecepatan dan ketepatan dalam mendefinisikan masalah serta mengenali peluang sangatlah krusial. Makna fleeting opportunity. Dalam dunia bisnis, kondisi pasar, selera konsumen, dan teknologi berubah sangat cepat. Sebuah peluang yang tampak menjanjikan hari ini bisa hilang dalam hitungan bulan bahkan minggu jika perusahaan terlalu lama menganalisis tanpa bertindak. Zygmunt mencontohkan industri otomotif Eropa yang dahulu beranggapan bahwa konsumen Eropa hanya menginginkan mobil kecil, hemat bahan bakar, dan ringan. Akibatnya, mereka terlambat merespons meningkatnya permintaan SUV yang lebih besar dan nyaman. Pabrikan lain seperti Toyota dan Hyundai yang lebih adaptif justru meraih pangsa pasar yang besar. Kesimpulannya, perusahaan yang tidak cepat mengenali perubahan akan kehilangan momentum. Keterkaitan dengan definisi masalah riset. Dalam riset bisnis, setiap peluang yang tidak didefinisikan dengan benar bisa menjadi masalah yang terlewat. Oleh karena itu, peneliti harus 1. Memantau perubahan pasar secara terus-menerus. 2. Membedakan antara peluang jangka pendek dan tren jangka panjang. 3. Mengubah peluang menjadi pernyataan riset yang dapat tindaklanjuti. Open quote, jika peneliti terlalu dalam tahap mendefinisikan masalah, maka keputusan bisnis akan tertunda dan peluang akan hilang. Close quote. Contoh di Indonesia. Contoh 1. Business ride hailing, Gojek and Grab. Sebelum 2015, kebutuhan akan transportasi murah dan cepat di kota besar Indonesia sudah tinggi. Namun, hanya sedikit yang melihat potensi digitalisasi ojek konvensional.
Gojek yang berani memanfaatkan peluang itu lebih cepat daripada pesaingnya, berhasil menjadi pionir. Pesaing yang datang kemudian hanya bisa menjadi pengikut. Peluangnya fleeting, hanya ada bagi yang cepat bertindak dan tepat mendefinisikan masalah mobilitas masyarakat. Contoh 2, industri kopi kekinian. Tren coffee to go di Jakarta berkembang pesat sekitar 2015-2020. Beberapa brand seperti Kopi Kenangan dan Janji Jiwa melihat perubahan perilaku konsumen muda yang lebih suka kopi cepat saji dengan harga terjangkau. Perusahaan besar yang lebih lama menganalisis pasar kehilangan momentum awal. Di sini, mereka gagal menerjemahkan perubahan selera menjadi research objektif yang cepat dieksekusi. Contoh 3, perbankan digital. Banyak bank konvensional awalnya menganggap layanan digital banking hanya tren sementara. Padahal, data menunjukkan 70% nasabah generasi milenial lebih suka bertransaksi tanpa harus ke cabang. Bank yang cepat melakukan riset perilaku nasabah dan meluncurkan mobile banking lebih awal kini unggul secara kompetitif. Lagi-lagi, peluang bersifat sementara, dan riset yang lambat berarti kehilangan kesempatan emas. Kesimpulan. Bagian ini mengingatkan kita bahwa rangkaian riset bisnis tidak boleh terjebak dalam analisis yang berpanjangan. Peneliti harus tanggap terhadap perubahan, cepat mendefinisikan masalah, dan membantu manajemen bertindak tepat waktu. Open quote, "An opportunity recognized too late is no longer an opportunity. It's a missed chance." Close quote. Dengan kata lain, riset yang baik tidak hanya benar secara metodologis, tapi juga tepat waktu dan relevan terhadap dinamika bisnis. Writing managerial decision statements into corresponding research objectives. Mahasiswa sekalian, bagian ini menjelaskan bagaimana mengubah pernyataan keputusan managerial statement menjadi tujuan penelitian research objectives yang jelas dan terukur. Inilah inti dari peran peneliti bisnis, menerjemahkan bahasa manajer menjadi bahasa penelitian. Makna decision statement. Decision statement adalah pernyataan dari pihak manajemen yang menggambarkan pertanyaan utama atau keputusan strategis yang ingin mereka ambil. Biasanya dinyatakan dalam bentuk praktis, seperti bagaimana cara meningkatkan penjualan produk baru, apakah kampanye iklan kita efektif, bagaimana cara menekan biaya logistik tanpa menurunkan kualitas layanan. Namun, bentuk seperti ini belum bisa langsung dijadikan penelitian. Karena itu, peneliti perlu mendefinisikannya ulang menjadi research objectives. 2. Mengapa perlu diterjemahkan ke research objectives? Bahasa manajemen cenderung umum dan strategis, sedangkan riset ilmiah menuntut fokus dan operasionalisasi. Tujuan riset harus menjawab, open quote, informasi apa yang dibutuhkan untuk membuat keputusan tersebut, close quote. Dengan kata lain, decision statement berfokus pada tindakan, sedangkan research objectives berfokus pada informasi yang dibutuhkan agar tindakan itu tepat. 3. Proses translasi dari decision statement ke research objective. Zygmunt menjelaskan langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Tuliskan decision statement secara lengkap. Contoh, open quote. Bagaimana cara meningkatkan penjualan di segmen pelanggan muda, close quote. 2. Uraikan informasi apa saja yang dibutuhkan manajemen untuk menjawab keputusan itu. Misalnya, preferensi konsumen muda terhadap produk, faktor yang memengaruhi keputusan pembelian, efektivitas saluran promosi digital. 3. Ubah setiap poin informasi menjadi research objektif yang spesifik. Contoh, mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi minat beli konsumen muda terhadap produk X, mengukur tingkat efektivitas iklan digital di media sosial terhadap keputusan pembelian. 4. Susun research objectives dalam bentuk kalimat operasional. Setiap objektif harus bisa dijawab dengan data yang dikumpulkan secara empiris. 4. Contoh konkret. Kasus 1. Industri retail fashion. Decision statement. Apakah strategi diskon kita efektif dalam meningkatkan penjualan? Research objectives. 1. Menganalisis pengaruh frekuensi pemberian diskon terhadap volume penjualan. 2. Mengetahui persepsi pelanggan terhadap nilai promosi diskon. 3. Mengidentifikasi faktor demografis yang memengaruhi respon pelanggan terhadap diskon. Kasus 2. Perusahaan logistik. Bagaimana cara mengurangi biaya pengiriman tanpa menurunkan kepuasan pelanggan? Research objectives. 1. Menganalisis hubungan antara waktu pengiriman dan kepuasan pelanggan. 2. Mengetahui komponen biaya logistik yang paling memengaruhi profitabilitas.
Mengidentifikasi peluang efisiensi melalui penggunaan teknologi pelacakan. Kasus 3, startup aplikasi edukasi, decision statement, bagaimana meningkatkan jumlah pengguna aktif bulanan di aplikasi belajar daring. Research objectives, 1. Mengidentifikasi faktor yang memengaruhi retensi pengguna aplikasi. 2. Menganalisis pengaruh pengalaman pengguna UX terhadap minat berlangganan. Menilai efektivitas strategi referral terhadap peningkatan pengguna baru. 5. Prinsip penulisan yang baik. Agar efektif, research objectives harus 1. Spesifik dan terukur, specific and measurable. Hindari kalimat umum seperti untuk mengetahui pengaruh promosi. Sebaiknya tambahkan apa, siapa, dan bagaimana. Dapat diuji secara empiris. Pastikan setiap tujuan bisa dijawab melalui pengumpulan dan analisis data. Relevan dengan keputusan manajerial. Jangan membuat tujuan riset yang tidak ada kaitannya dengan keputusan yang harus diambil. Mapa disusun secara logis dan berurutan, mulai dari pengumpulan informasi dasar, kemudian ke analisis hubungan variabel. Kesimpulan, menulis managerial decision statements ke dalam research objectives adalah seni dan sains dalam riset bisnis. Peneliti yang baik bukan hanya paham metode statistik, tetapi juga mampu mendengarkan kebutuhan manajer, menerjemahkan bahasa bisnis ke bahasa ilmiah, dan menghasilkan informasi yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan nyata. Open quote, good research begins when a vague problem becomes a clear objective. Close quote. Reference. Unit of analysis. Mahasiswa sekalian, ketika kita menyusun penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif, kita harus menentukan unit of analysis atau satuan analisis. Ini adalah tingkat utama di mana data dikumpulkan dan dianalisis, serta menjawab pertanyaan, siapa atau apa yang menjadi fokus penelitian ini. Zygmunt mendefinisikan unit of analysis sebagai open quote, what or who should provide the data and at what level of aggregation. Close quote. Dengan kata lain, unit analisis menentukan sumber data dan tingkat agregasinya, apakah individu, kelompok, organisasi, atau wilayah. Jenis-jenis unit of analysis, individuals, individu, orang per orang seperti pelanggan, karyawan, manajer, atau pemilik usaha. Contoh, penelitian kepuasan pelanggan Shopee menggunakan individu pembeli sebagai unit analisis. Studi SDM di PT Pertamina meneliti bagaimana gaya kepemimpinan memengaruhi motivasi karyawan individu. 2. Households. Kocok untuk riset konsumen, ekonomi rumah tangga, atau perilaku pembelian keluarga. Contoh, survei BPS tentang pengeluaran konsumsi rumah tangga di Indonesia. Riset PLN yang meneliti pengaruh tarif listrik terhadap perilaku hemat energi keluarga. 3. Organisasi atau perusahaan. Digunakan ketika fokus penelitian pada perilaku organisasi, bukan orang di dalamnya. Contoh penelitian Digital Transformation Readiness di BUMN. Studi ESG, Environmental Social Governance, antar perusahaan manufaktur Indonesia. Departemen atau divisi. Jika penelitian ingin membandingkan perilaku atau kinerja antar divisi, contoh, studi efektivitas pelatihan di divisi penjualan versus keuangan, evaluasi implementasi ISO 9001 di Departemen Operasional versus Administrasi. Geographical Area Vis. Unit analisis bisa berupa kota, provinsi, atau negara. Contoh, studi perbandingan tingkat digitalisasi UMKM antara Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung. Analisis dampak pembangunan IKN terhadap ekonomi wilayah Kalimantan Timur. Objects, objek fisik atau non-manusia, termasuk produk, iklan, website, atau dokumen. Contoh, penelitian efektivitas iklan YouTube, analisis kualitas kemasan produk makanan lokal, studi audit konten media sosial perusahaan BUMN, multi-level analysis. Terkadang penelitian melibatkan lebih dari satu unit analisis. Misalnya, multi-level study tentang kepemimpinan transformasional, level individu manager, dan budaya organisasi, level usaha, terhadap kinerja tim, level kelompok. Contoh Indonesia, open quotes, studi di Bank BCA meneliti bagaimana gaya kepemimpinan manajer cabang, individu, memengaruhi kepuasan kerja karyawan, kelompok, dan pada akhirnya kinerja cabang, organisasi. Close quote. Pendekatan ini disebut multi-level analysis karena menggabungkan data dari beberapa tingkat. Kesalahan umum dalam menentukan unit of analysis. 1. Salah identifikasi unit. Misalnya, meneliti persepsi perusahaan padahal data dikumpulkan dari karyawan. Solusinya, pastikan rumusan masalah dan variabel sesuai tingkat unitnya. 2. Mencampur level data tanpa analisis hierarkis.
Jika data dikumpulkan di individu dan organisasi, gunakan metode seperti HLM, Hierarchical Linear Modeling, atau Multi-Level SEM, Structural Equation Modeling. Kesimpulan, menentukan unit of analysis adalah langkah mendasar yang menentukan arah penelitian. Salah menetapkan unit analisis akan membuat hasil riset tidak relevan dengan tujuan awal. Determine the relevant variable. Mahasiswa sekalian, setelah kita menetapkan research objectives, langkah berikutnya dalam proses penelitian adalah menentukan variabel yang relevan. Langkah ini sangat penting karena variabel adalah inti dari penelitian. Semua pengumpulan data, analisis, dan kesimpulan akan bergantung pada variabel yang kita tentukan di tahap ini. 1. Apa itu variabel dan mengapa penting? Menurut Zygmunt, variabel adalah segala sesuatu yang dapat berubah atau memiliki variasi nilai antar individu, kelompok, atau waktu. Sebaliknya, sesuatu yang nilainya tetap disebut konstanta, constant. Dalam riset bisnis, variabel digunakan untuk mengukur fenomena bisnis seperti penjualan, kepuasan, produktivitas. Menjelaskan hubungan antar konsep seperti bagaimana motivasi memengaruhi kinerja. Menguji hipotesis, misalnya apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Open quote, without defining variables properly, research objectives will remain abstract and untestable. Tanpa definisi variabel yang tepat, tujuan riset hanya akan menjadi konsep tanpa arah. 2. Jenis-jenis variabel. Subvariable independent, independent variable. Variabel yang mempengaruhi atau menjelaskan variabel lain. Misalnya, harga, promosi, kualitas produk, pelatihan karyawan. Variable dependent, dependent variable. Variabel yang dipengaruhi atau menjadi hasil dari variabel lain. Contohnya, kepuasan pelanggan, loyalitas, kinerja, penjualan. Variabel moderasi, variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Misalnya, hubungan antara kepuasan kerja, X, dan kinerja bisa diperkuat oleh motivasi. Variabel mediasi, variabel yang menjelaskan mekanisme hubungan antara X dan Y. Contoh, pelatihan X meningkatkan kompetensi Z yang akhirnya meningkatkan kinerja W. 5. Variabel kontrol, variabel yang dijaga konstan agar tidak memengaruhi hubungan utama yang sedang diteliti. Misalnya, usia, jenis kelamin, atau lama bekerja. 3. Contoh penerapan dalam riset bisnis. Contoh 1. Riset pemasaran. Judul, pengaruh kualitas layanan dan harga terhadap kepuasan pelanggan pada e-commerce di Indonesia. Variabelitas layanan, harga. Variabel dependen, kepuasan pelanggan. Moderasi, pengalaman belanja online. Variabel kontrol, usia, jenis kelamin. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana faktor harga dan layanan memengaruhi kepuasan konsumen dalam konteks digital. Contoh 2. Riset SDM. Judul, pengaruh motivasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. Variabel itivasi, kompensasi. Variabel mediasi, kepuasan kerja. Variabel dependen, kinerja karyawan. Di sini, kepuasan kerja menjelaskan bagaimana dan mengapa motivasi serta kompensasi dapat meningkatkan kinerja. Contoh 3. Riset keuangan. Judul, pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel moderasi. Variabel independen, likuiditas, profitabilitas. Variabel moderasi, struktur modal. Variabel, nilai perusahaan. Penelitian ini relevan untuk memahami faktor keuangan internal yang menentukan persepsi investor terhadap nilai suatu perusahaan. Contoh 4. Riset QE Research. Judul, pengaruh kreativitas dan keberanian. Mengambil risiko terhadap kinerja UMKM dengan orientasi pasar sebagai variabel mediasi. Variabel independen, kreativitas, keberanian mengambil risiko. Variabel mediasi, orientasi pasar, variabel dependen, kinerja UMKM. Fokus penelitian ini adalah pada perilaku wirausaha dan faktor psikologis yang mendorong keberhasilan usaha kecil di Indonesia. 4. Prinsip dalam menentukan variabel yang tepat. 1. Relevan dengan tujuan riset. Pilih variabel yang secara langsung menjawab research objectives. 2. Dapat diukur secara empiris. Pastikan variabel dapat dikonversi ke indikator kuantitatif atau kualitatif. 3. Berbasis teori atau literatur. Gunakan referensi akademik, model konseptual, teori perilaku, teori organisasi, dan 4. Kontekstual dengan situasi bisnis.
Misalnya, variabel digital literacy relevan untuk riset bisnis di era transformasi digital. Menentukan variabel yang relevan berarti mengubah pertanyaan abstrak menjadi sesuatu yang bisa diamati dan diukur. Variabel adalah jembatan antara teori dan kenyataan, antara manajer yang bertanya kenapa penjualan turun dan peneliti yang menjawab dengan data konkret. Open quote, good variables turn vague business questions into measurable insights. Close quote. Dengan pemilihan variabel yang tepat, riset bisnis tidak hanya menjelaskan fenomena, tetapi juga memberi dasar kuat bagi keputusan strategis organisasi. Types of variables. Mahasiswa sekalian, setelah kita memahami apa itu variabel dan pentingnya dalam penelitian, sekarang kita bahas lebih dalam mengenai jenis-jenis variabel yang sering digunakan dalam riset bisnis. Pemahaman ini sangat penting karena setiap jenis variabel memiliki peran yang berbeda dalam menjelaskan, memprediksi, dan menguji hubungan antar konsep dalam penelitian. 1. Continuous variable, variabel kontinu. Definisi, variabel kontinu adalah variabel yang dapat mengambil nilai dalam rentang range yang luas dan memiliki skala numerik yang bisa diukur secara bertingkat. Nilainya bisa berupa pecahan atau desimal, dan perubahan nilainya bersifat kuantitatif. Contoh dalam riset bisnis, pendapatan pelanggan, jumlah jam kerja per minggu, skor kepuasan pelanggan, sesipu 10, volume penjualan unit bulan. Contoh penelitian, open quote, pengaruh jam pelatihan X terhadap produktivitas kerja. Di sini baik jam pelatihan maupun produktivitas adalah variabel kontinu, karena bisa diukur dengan angka dan berubah dalam skala kontinu. Categorical variable. Definisi, variabel kategorikal atau disebut juga classificatory variable adalah variabel yang menunjukkan kelompok atau kategori tertentu. Nilainya tidak berupa angka kuantitatif, melainkan simbol atau label yang menunjukkan kelas atau tipe. Contoh dalam riset bisnis, jenis kelamin, laki-laki, perempuan, jenis pekerjaan, staf teknisi, wilayah penjualan Jawa, Sumatera, Kalimantan, tipe pelanggan, baru, lama, loyal. Contoh penelitian, open quote, apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan antara pelanggan pria dan wanita? Variabel jenis kelamin di sini adalah kategorikal, karena mengelompokkan responden ke dalam dua kategori tanpa nilai numerik. Ketiga, dependent variable. Definisi, variabel yang dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain. Ini adalah hasil output dari suatu fenomena bisnis atau tindakan manajerial. Contoh dalam riset bisnis, kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, kinerja karyawan, laba perusahaan. Contoh penelitian, open quote, apakah kualitas layanan X dan harga X berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Y? Di sini, kepuasan pelanggan adalah variabel terikat. Pokok, independent variable, variabel bebas. Definisi, variabel yang mempengaruhi atau menjelaskan variabel lain. Variabel ini adalah penyebab cause yang memicu perubahan pada variabel terikat. Contoh dalam riset bisnis, harga produk, gaya kepemimpinan, motivasi kerja. Contoh penelitian, open quote, apakah gaya kepemimpinan X memengaruhi kinerja karyawan Y? Variabel gaya kepemimpinan berperan sebagai variabel bebas karena memengaruhi hasil kinerja. Moderating variable, variable moderator. Definisi, variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Biasanya digunakan untuk menguji apakah pengaruh X terhadap Y berbeda pada kondisi tertentu. Contoh dalam riset bisnis, pengaruh kompensasi terhadap kinerja mungkin lebih kuat jika kepemimpinan efektif. Pengaruh promosi X terhadap loyalitas bisa melemah jika tingkat kepercayaan terhadap merek Z rendah. Contoh penelitian, open quote, pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan dengan kepercayaan merek sebagai variabel moderator. Close quote. Now, mean variable, variabel mediasi. Definisi yang menjelaskan mekanisme atau proses bagaimana variabel X memengaruhi Y. Artinya, efek X terhadap Y terjadi melalui variabel perantara Z. Contoh dalam riset bisnis, kualitas layanan X meningkatkan kepercayaan pelanggan, yang kemudian meningkatkan loyalitas. Pelatihan X meningkatkan kompetensi, yang kemudian meningkatkan produktivitas Y. Contoh penelitian, pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. Control variable, variable control. Definisi,
Variabel yang dijaga tetap konstan agar tidak memengaruhi hubungan utama antara variabel X dan Y. Biasanya berupa faktor demografis atau lingkungan yang dapat memengaruhi hasil penelitian. Contoh dalam riset bisnis, usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, lama bekerja, jenis industri atau ukuran perusahaan. Contoh penelitian, open quote. Dalam penelitian tentang pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja, peneliti mengontrol usia dan lama bekerja agar hasilnya tidak bias. Contoh aplikasi lengkap dalam bisnis. Judul, pengaruh kualitas layanan dan harga terhadap loyalitas pelanggan, dengan kepuasan sebagai variabel mediasi dan sebagai variabel moderator. Jenis variabel, nama variabel, peran dan kualitas pelanggan, independent variable, kualitas layanan, harga, faktor penyebab. Dependent variable, loyalitas pelanggan, hasil yang dijelaskan. Mediating variable, kepuasan pelanggan, menjelaskan hubungan XY. Moderating variable, kepercayaan merek, memperkuat hubungan X. Control variable, usia, jenis kelamin, ditetapkan konstan. Kesimpulan, menentukan jenis variabel secara tepat membantu peneliti. Menyusun kerangka konseptual, menentukan alat analisis statistik yang tepat, dan menafsirkan hubungan antar variabel dengan lebih akurat. Open quote, good researchers don't just collect data, they understand how variables interact to explain real business problems. Close quote. Writing research objectives and questions. Mahasiswa sekalian, setelah kita menentukan variabel dan memahami konteks bisnis yang akan diteliti, langkah selanjutnya adalah menulis tujuan objectives dan pertanyaan penelitian, questions. Bagian ini penting karena disinilah kita menghubungkan antara teori, variabel, dan arah analisis penelitian agar penelitian dapat diuji secara empiris dan menghasilkan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan bisnis. Nesok, research objectives, tujuan penelitian. Research objectives menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh penelitian dan biasanya diturunkan langsung dari decision statement serta research problem. Tujuan penelitian harus menjawab informasi apa yang dibutuhkan oleh manajemen untuk mengambil keputusan. Open quote, research objectives transform a broad problem into specific actionable goals. Close quote. Ciri-ciri tujuan penelitian yang baik. 1. Spesifik menjelaskan secara jelas apa yang akan diteliti. 2. Terukur, dapat diuji melalui data empiris. Relevan, berhubungan langsung dengan masalah manajerial. Realistis, dapat dicapai dalam batas waktu dan sumber daya penelitian. Berurutan, dari tujuan umum ke tujuan khusus. Contoh research objectives dalam riset bisnis. A. Bidang pemasaran. Open quote, mengetahui pengaruh kualitas layanan dan persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan pada platform e-commerce. Close B. Bidang SDM, human management. Open quote, menganalisis hubungan antara kompensasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan di PT XYZ. C. Bidang keuangan. Open quote, mengevaluasi pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel mediasi. Close quote. D. Bidang kewirausahaan. Open quote, mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan startup di sektor teknologi finansi fintech di Indonesia. Close quote. Research questions. Setelah tujuan penelitian ditulis, langkah berikutnya adalah menurunkannya menjadi pertanyaan penelitian yang lebih rinci. Pertanyaan penelitian membantu peneliti mengarahkan pengumpulan data dan analisis statistik agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Open quote, good research questions guide data collection analysis and interpretation. Close quote. Jenis pertanyaan penelitian. Subdescriptive, descriptive, menggambarkan fenomena atau kondisi yang terjadi. Contoh, open quote, bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas layanan di Shopee. Close quote. 2. Komparatif, membanding dua atau lebih kelompok atau kondisi. Contoh, open quote, apakah terdapat perbedaan tingkat loyalitas antara pelanggan pria dan wanita school? 3. Asosiatif atau causal, menguji hubungan sebab akibat antara variabel. Contoh, open quote, apakah promosi digital berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian? Close quote. 3. Hubungan antara objectives dan questions. Tujuan penelitian menjelaskan apa yang ingin dicapai, sedangkan pertanyaan penelitian menjelaskan apa yang ingin dijawab.
Research objective, research question. Menganalisis pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Mengetahui hubungan antara kepuasan dan loyalitas pelanggan. Apakah kepuasan pelanggan meningkatkan loyalitas pelanggan? Mengidentifikasi faktor dominan yang memengaruhi keputusan pembelian. Faktor apa yang paling memengaruhi keputusan pembelian konsumen? Muat. Contoh lengkap dalam konteks penelitian bisnis. Judul, pengaruh kualitas layanan dan harga terhadap kepuasan serta loyalitas pelanggan pada industri food delivery di Indonesia. Research objectives. 1. Mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan. 2. Menganalisis pengaruh persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan. Menguji pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Wah, mengidentifikasi faktor dominan yang memengaruhi loyalitas pelanggan. Research questions. 1. Apakah kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan? 2. Apakah persepsi harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan? 3. Apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan? 4. Faktor manakah yang paling dominan memengaruhi loyalitas pelanggan? 5. Prinsip SMART untuk menyusun objectives and questions. Agar tujuan dan pertanyaan penelitian kuat secara metodologis, gunakan prinsip SMART. Prinsip penjelasan. Contoh, S. Spesifik, fokus pada satu isu utama, mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja tim pemasaran. M. F. Measurable, dapat diukur secara empiris, menganalisis pengaruh kompensasi terhadap produktivitas karyawan. E. Achievable, dapat dicapai dengan waktu dan sumber daya yang tersedia. Batas riset dilakukan pada satu perusahaan atau wilayah tertentu. E. Relevant, relevan dengan kebutuhan organisasi, menganalisis efektivitas pelatihan terhadap retensi karyawan. T. Time bound, memiliki batas waktu atau periode penelitian. Selama periode Januari-Juni 2025. Kesimpulan menulis research objectives dan research questions adalah tahapan penting untuk memastikan penelitian fokus, logis, dan dapat diuji. Keduanya harus diturunkan dari permasalahan manajerial, didasarkan pada teori dan variabel yang relevan, diformulasi secara SMART, dan dapat dijawab melalui metode ilmiah. Open quote, clear objectives lead to clear questions, and clear questions lead to meaningful business insights. Pricing turbulence. Mahasiswa sekalian, pada bagian pricing turbulence, Zygmunt memberikan contoh nyata tentang bagaimana definisi masalah yang baik dapat mengarahkan riset bisnis menuju keputusan strategis yang efektif. Kisah ini menggambarkan bagaimana perusahaan menghadapi ketidakpastian dalam kebijakan harga, sebuah fenomena yang disebut sebagai pricing turbulence. Latar belakang kasus. Sebuah perusahaan menghadapi pertanyaan strategis. Open quote. In what ways could revenues be increased by altering pricing policies across customers? Atau dalam bahasa Indonesia, bagaimana cara meningkatkan pendapatan dengan mengubah kebijakan harga untuk berbagai segmen pelanggan? Close quote. Pertanyaan ini sangat relevan dalam situasi pasar yang bergejolak, turbulent markets, di mana permintaan pelanggan, harga kompetitor, dan biaya operasional berubah sangat cepat. Manajemen tidak sekadar ingin tahu apakah harus menaikkan atau menurunkan harga, tetapi ingin memahami bagaimana perubahan harga memengaruhi perilaku pelanggan di segmen yang berbeda. 2. Proses penelitian. Dari decision statement di atas, peneliti mengembangkan research objectives yang lebih terarah, seperti mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi sensitivitas harga pelanggan. 2. Menentukan hubungan antara urgensi waktu transaksi dengan sensitivitas harga. 3. Mengetahui apakah pelanggan dalam pasar yang lebih fluktuatif, turbulent, cenderung kurang sensitif terhadap harga. Peneliti kemudian melakukan survei dan analisis data penjualan antar segmen pelanggan untuk menemukan pola sensitivitas harga, price sensitivity pattern. 3. Hasil dan temuan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa segmen pelanggan yang sangat bergantung pada waktu, seperti pengiriman cepat atau layanan premium, ternyata kurang sensitif terhadap harga. Artinya, mereka lebih menghargai kecepatan keandalan daripada potongan harga. Dalam pasar yang bergejolak markets, pelanggan juga menjadi kurang price sensitive karena mereka lebih fokus pada stabilitas pasokan dan hubungan jangka panjang dengan pemasok. Kesimpulannya,
Open quote, perusahaan dapat meningkatkan pendapatan dengan menerapkan strategi harga diferensial, differential pricing strategy, menyesuaikan harga berdasarkan karakteristik dan urgensi segmen pelanggan. Keempat, relevansi dalam konteks bisnis di Indonesia. Contoh 1, industri logistik, JNE Cepat JNT, pelanggan yang membutuhkan pengiriman same day atau instant delivery jauh kurang sensitif terhadap harga dibanding pelanggan reguler. Oleh karena itu, perusahaan logistik bisa menaikkan harga untuk layanan cepat tanpa kehilangan pelanggan. Contoh 2, maskapai penerbangan, Garuda Indonesia, Citylink, AirAsia. Penumpang bisnis yang sering bepergian pada hari kerja cenderung tidak terlalu sensitif terhadap harga karena waktu lebih penting daripada biaya. Sebaliknya, penumpang liburan, leisure, sangat sensitif terhadap perubahan harga. Contoh 3, industri e-commerce. Dalam situasi pasar yang fluktuatif, seperti saat flash sale atau krisis logistik global, pelanggan lebih fokus pada ketersediaan barang availability daripada harga termurah. Hal ini menunjukkan bahwa strategi fleksibilitas harga dynamic pricing menjadi penting untuk mempertahankan margin dan loyalitas pelanggan. Nah 5, pelajaran dari pricing turbulence. Masalah bisnis yang tampak sederhana, harga terlalu tinggi atau rendah, seringkali kompleks. Riset diperlukan untuk memahami perilaku konsumen yang berbeda-beda. 2, price sensitivity tidak seragam. Setiap segmen pelanggan memiliki tingkat kepekaan harga yang berbeda. 3, strategi harga yang adaptif diperlukan. Dalam pasar yang bergejolak, keputusan harga harus mempertimbangkan nilai waktu, stabilitas, dan persepsi risiko pelanggan. 4, riset harga harus berbasis data, bukan intuisi. Keputusan berbasis data mencegah kesalahan seperti memberikan diskon berlebihan yang justru menurunkan profit. Kesimpulan, bagian pricing turbulence mengajarkan kita bahwa riset harga bukan hanya tentang menaikkan atau menurunkan harga, tetapi tentang memahami bagaimana pelanggan bereaksi terhadap perubahan harga di berbagai kondisi pasar. Open quote, in turbulent markets, pricing decisions must be guided by data, not instinct. Close quote. Dengan mendefinisikan masalah harga secara tepat dan melakukan penelitian yang terarah, perusahaan dapat menemukan strategi yang meningkatkan pendapatan tanpa mengorbankan loyalitas pelanggan. Clarity in research questions and hypotheses. Mahasiswa sekalian, salah satu penyebab utama kegagalan dalam riset bisnis adalah ketidakjelasan, lack of clarity, dalam merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesis. Zygmunt menekankan bahwa kejelasan arah penelitian menentukan kualitas hasil riset. Jika pertanyaannya kabur, maka data yang dikumpulkan pun tidak akan menjawab kebutuhan manajerial secara tepat. Research questions menentukan arah penelitian. Pertanyaan penelitian adalah terjemahan logis dari masalah riset ke dalam bentuk pertanyaan ilmiah yang dapat dijawab melalui pengumpulan data. Pertanyaan ini harus fokus, terukur, dan sesuai dengan tujuan manajerial. Open quote, a clear research question is the compass that guides every decision in the research process. Pertanyaan penelitian yang jelas adalah kompas yang menuntun seluruh arah riset. Close quote. Contoh di berbagai bidang. Manajemen pemasaran. Apakah kualitas layanan dan promosi digital berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan e-commerce di Indonesia? Manajemen SDM. Apakah kepemimpinan transformasional meningkatkan kinerja karyawan melalui mediasi motivasi kerja? Manajemen keuangan. Bagaimana pengaruh leverage dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan sektor perbankan di Indonesia? Kewirausahaan. Apakah orientasi kewirausahaan dan inovasi produk berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha mikro di Yogyakarta? Manajemen operasi. Bagaimana penerapan lean manufacturing memengaruhi efisiensi biaya dan kualitas produksi di industri otomotif? Apakah penerapan teknologi otomatisasi berpengaruh terhadap waktu siklus produksi dan produktivitas tenaga kerja? Hipotesis. Merumuskan dugaan yang dapat diuji hipotesis. Adalah pernyataan sementara yang menyatakan hubungan antar variabel dan dapat diuji secara empiris melalui data. Zygmunt menyebut hipotesis sebagai the researcher's translation of the problem into a testable proposition. Open quote, a hypothesis bridges theory and data. Close quote. Ada dua bentuk umum hipotesis. A, hipotesis alternatif, ada hubungan atau pengaruh antar variabel. XZ, hipotesis 0, tidak ada hubungan atau pengaruh. Tidak.
Contoh hipotesis di berbagai bidang. A. Manajemen pemasaran judul. Pengaruh promosi digital dan brand image terhadap keputusan pembelian. Promosi digital berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 2. Brand image berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 3. Promosi digital dan brand image secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. B. Manajemen SDM. Pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan dengan motivasi kerja sebagai variabel mediasi. A. Kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap motivasi kerja. H2. Motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. XT. Motivasi kerja memediasi hubungan antara kepemimpinan transformasional dan kinerja karyawan. C. Manajemen keuangan. Judul, pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai F2. Likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. FT, struktur modal mempengaruhi profitabilitas terhadap nilai. D. Kewirausahaan. Judul, pengaruh kreativitas dan inovasi terhadap keberhasilan usaha UMKM. Kreativitas berpengaruh positif terhadap inovasi produk. Inovasi produk berpengaruh positif terhadap keberhasilan usaha. Hetiya, inovasi produk memediasi hubungan antara kreativitas dan keberhasilan usaha. E. Manajemen operasi. Judul, pengaruh penerapan lean manufacturing terhadap efisiensi biaya dan kualitas produksi. N. Penerapan lean manufacturing berpengaruh negatif terhadap tingkat pemborosan produksi. H2. Penerapan lean manufacturing berpengaruh positif terhadap efisiensi biaya. Efisiensi biaya berpengaruh positif terhadap kualitas hasil produksi. Contoh lain, pengaruh penerapan sistem ERP terhadap kinerja operasional di industri manufaktur. Implementasi ERP berpengaruh positif terhadap kecepatan proses produksi. H2. Implementasi ERP berpengaruh positif pengendalian inventory. Hekti, pengendalian dengan inventory memediasi pengaruh ERP terhadap kinerja operasional. Hubungan antara research questions dan hypothesis. Research dan hypothesis. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? EU, kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Bagaimana motivasi kerja memediasi hubungan antara kompensasi dan kinerja karyawan? Motivasi kerja memediasi hubungan antara kompensasi dan kinerja karyawan. Apakah lean manufacturing dapat meningkatkan efisiensi biaya produksi? Lean manufacturing berpengaruh positif terhadap efisiensi biaya produksi. 5. Prinsip kejelasan. Menurut Zygmunt, pertanyaan harus dapat dijawab secara empiris. Hindari pertanyaan spekulatif atau filosofis. 2. Gunakan bahasa yang spesifik dan operasional. Hindari kata bagaimana pendapat Anda tentang yang terlalu luas. 3. Setiap hipotesis harus logis dan didukung teori. Hubungkan dengan kerangka teori seperti Surfwall, Herzberg, atau Lean Thinking. 4. Pertanyaan hipotesis harus konsisten dengan variabel penelitian. Jika variabel dependen adalah loyalitas pelanggan, maka hipotesis harus menjelaskan faktor yang memengaruhinya, bukan variabel lain. Hindari overcomplexity. Jangan membuat hipotesis terlalu banyak hingga mengaburkan fokus riset. Kesimpulan, kejelasan dalam pertanyaan dan hipotesis bukan sekadar soal tata bahasa, tetapi soal arah dan logika ilmiah penelitian. Pertanyaan yang jelas menghasilkan data yang relevan dan hipotesis yang kuat menghasilkan temuan yang dapat dipercaya. Open quote, clarity in research questions and hypotheses is the foundation of meaningful and actionable business research. Close quote. Dengan demikian, sebelum mengumpulkan data, pastikan bahwa setiap pertanyaan dan hipotesis yang benar-benar menjawab kebutuhan bisnis dan dapat diuji secara ilmiah. Referensi. How much time should be spent on problem definition? Mahasiswa sekalian, bagian ini menegaskan satu hal penting yang sering diabaikan dalam penelitian bisnis. Open quote, the more time spent defining the problem, the better the research outcome. Artinya, semakin banyak waktu dan upaya yang kita curahkan untuk mendefinisikan masalah dengan benar, maka semakin tinggi pula kualitas hasil riset yang akan dihasilkan. Close quote. Mengapa waktu untuk definisi masalah itu penting? Riset bisnis bukan hanya tentang analisis data atau penggunaan alat statistik, tetapi tentang memahami inti permasalahan yang dihadapi organisasi.
Bila masalah didefinisikan dengan salah, seluruh proses berikutnya, mulai dari pengumpulan data hingga interpretasi hasil, akan salah arah. Zygmunt menegaskan bahwa kesalahan mendefinisikan masalah adalah kesalahan paling mahal dalam riset bisnis. Karena data bisa jadi lengkap, tapi menjawab pertanyaan yang salah. Analisis bisa sempurna, tapi tidak relevan dengan keputusan manajerial. Waktu dan biaya riset terbuang percuma. Yang 2, faktor yang mempengaruhi alokasi waktu. Ada beberapa faktor yang menentukan berapa lama waktu sebaiknya digunakan untuk problem definition. 1. Tingkat kompleksitas masalah. Semakin kompleks masalah bisnis, misalnya penurunan kinerja yang melibatkan banyak divisi, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menganalisis konteks dan menemukan akar penyebabnya. 2. Besarnya keputusan yang dipertaruhkan. Jika keputusan yang diambil bernilai strategis, seperti merger luncuran produk baru atau restrukturisasi organisasi, maka alokasi waktu untuk problem definition harus lebih besar. 3. Ketersediaan data dan informasi awal. Bila informasi awal masih terbatas, peneliti perlu melakukan preliminary study atau situational analysis terlebih dahulu untuk memahami lingkungan bisnis, keterbatasan anggaran dan waktu proyek. Dalam praktiknya, peneliti harus menyeimbangkan antara idealisme dan realitas. Namun penghematan waktu di awal seringkali mengorbankan akurasi hasil di akhir. 3. Prinsip utama. Menurut Zygmunt, open quote, the more important the decision, the more resources should be allocated to problem definition. Semakin penting keputusan yang harus diambil, semakin besar sumber daya yang harus dialokasikan untuk mendefinisikan masalah. Close quote. Dalam riset akademik maupun profesional, definisi masalah yang tepat tidak selalu cepat, karena melibatkan diskusi mendalam dengan manajer dan stakeholder, analisis gejala dan data awal, observasi langsung, serta penentuan tujuan dan variabel yang relevan. Namun demikian, waktu yang dihabiskan pada tahap ini bukanlah pemborosan, melainkan investasi untuk memastikan riset berjalan ke arah yang benar. 4. Contoh praktis dalam dunia bisnis. Contoh 1. Manajemen pemasaran. Sebuah perusahaan minuman mengalami penurunan penjualan selama 2 kuartal. Manajemen ingin segera melakukan riset promosi. Namun, setelah tahap problem definition diperluas selama 3 minggu, termasuk wawancara pelanggan dan observasi toko, ditemukan bahwa bukan promosi yang bermasalah, melainkan perubahan desain botol yang membuat pelanggan sulit membedakan varian rasa. Riset yang cepat tanpa definisi masalah mendalam gagal menjawab akar persoalan. Contoh 2. Manajemen operasi. Sebuah pabrik elektronik menghadapi peningkatan defect rate, produk cacat. Manajemen berasumsi masalahnya ada pada kualitas bahan baku. Namun setelah riset pendahuluan selama 1 bulan, ditemukan bahwa penyebab sebenarnya adalah kesalahan pengaturan mesin otomatis setelah jadwal pemeliharaan diubah. Tanpa tahap definisi masalah yang matang, perusahaan mungkin akan menyalahkan pemasok dan mengganti bahan baku yang sebenarnya tidak bermasalah. Contoh 3. Kewirausahaan dan UMKM. Sebuah startup kuliner melakukan riset pelanggan hanya dalam seminggu untuk mempercepat peluncuran menu baru. Setelah diluncurkan, produk tidak laku karena ternyata rasa dan harga tidak sesuai dengan preferensi segmen target. Kesalahan ini terjadi karena riset terburu-buru tanpa pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen. Rekomendasi waktu ideal, Zygmunt tidak memberikan angka pasti karena durasi tergantung konteks riset. Namun secara umum, jenis riset estimasi waktu problem, definition, studi eksploratory, awal riset, mencari arah, sama 25-35% dari total waktu riset. Riset deskriptif berbasis data pasar atau survei, 15-25% dari total waktu. Riset explanatory atau kausal, uji hipotesis terarah, 10-20% dari total waktu. Open quote, catatan, peneliti yang berpengalaman tahu bahwa menghabiskan dalam sebuah kilo waktu di awal untuk mendefinisikan masalah dapat menghemat 2 kilo waktu di akhir ketika menganalisis hasil. Kesimpulan, tahap problem definition bukan sekadar formalitas awal, tetapi merupakan fondasi yang menentukan keberhasilan riset. Menghemat waktu di tahap ini seringkali mengakibatkan kesalahan mahal di tahap akhir. Open quote, defining the right problem precisely is more valuable than analyzing the wrong problem perfectly. Business research methods, Tweddell said. Close quote. Jadi, jangan tergesa-gesa memulai pengumpulan data. Luangkan waktu cukup untuk memahami masalah, meninjau situasi,
dan memastikan bahwa arah penelitian benar-benar menjawab kebutuhan bisnis dan manajerial. Our Exhibit 6.22, Influence of Decision Statement of Marketing Problem on Research Objectives and Research Designs. Mahasiswa sekalian, Exhibit 7 dalam buku Business Research Methods karya Zygmunt DKK menjelaskan bagaimana sebuah pernyataan keputusan managerial decision statement dalam bidang pemasaran dapat mempengaruhi arah penelitian, research objective, dan juga jenis desain penelitian yang akan digunakan. Zygmunt menegaskan bahwa keberhasilan riset bergantung pada keterkaitan logis antara 3 elemen utama. 1. Decision statement, permasalahan manajerial yang dihadapi. 2. Research objectives, informasi spesifik yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan tersebut. Dan 3. Research design, pendekatan metodologis yang digunakan untuk memperoleh informasi tersebut. 1. Decision statement, titik awal dari masalah pemasaran. Decision statement berfungsi sebagai terjemahan masalah manajerial ke dalam bentuk keputusan strategis yang perlu dibuat oleh pihak manajemen. Biasanya berisi pertanyaan seperti, open quote, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan penjualan produk? Bagaimana perusahaan dapat memperkuat citra merek di pasar kompetitif? Apakah strategi promosi saat ini masih efektif? Close quote. Decision statement harus berfokus pada keputusan yang akan diambil, bukan sekadar fenomena yang diamati. 2. Research objectives, menentukan informasi yang dibutuhkan. Dari decision statement tersebut, peneliti kemudian menurunkan tujuan riset yang menjelaskan informasi apa yang perlu dikumpulkan agar manajer dapat mengambil keputusan yang tepat. Sebagai contoh, decision statement pemasaran, research objectives, tujuan penelitian. Bagaimana preferred minuman energi? Bagaimana cara meningkatkan penjualan produk minuman energi di kalangan remaja? Mengetahui faktor yang memengaruhi preferensi remaja terhadap merek minuman energi. Menganalisis efektivitas promosi media sosial dalam meningkatkan niat beli. Mengukur persepsi konsumen terhadap harga dan rasa produk. Apakah strategi promosi saat ini sudah efektif? Mengevaluasi dampak frekuensi iklan terhadap tingkat kesadaran merek. Mengukur tingkat brand recall dan brand preference sebelum dan sesudah kampanye promosi. Bagaimana membedakan produk kita dari kompetitor utama? Mengidentifikasi atribut produk yang paling penting bagi pelanggan. Menganalisis posisi merek kompetitor di benak konsumen. Dari sini terlihat bahwa setiap keputusan manajerial membutuhkan jenis data yang berbeda. 3. Research design, menyesuaikan pendekatan riset dengan tujuan. Tahap berikutnya adalah menentukan desain penelitian yang paling sesuai. Zygmunt membagi desain penelitian menjadi 3 kategori utama. Tipe research design, tujuan utama, kontak penggunaan. Exploratory research, menemukan pemahaman awal terhadap masalah yang belum jelas. Wawancara mendalam, FGD, observasi pelanggan, studi kasus. Descriptive research, menggambarkan karakteristik perilaku atau hubungan antar variabel. Survei konsumen, analisis demografis, riset kepuasan pelanggan. Causal, menguji hubungan sebab akibat antar variabel. Eksperimen harga, uji efektivitas promosi, A/B testing iklan. More, ilustrasi keterkaitan. Secara sederhana, Exhibit 7 dapat dijelaskan sebagai berikut. Decision statement, research objectives, research design dan niat beli. Bagaimana kita dapat meningkatkan volume penjualan minuman energi di pasar remaja? Mengetahui pengaruh iklan media sosial terhadap niat beli. Menilai persepsi harga dan citra merek. Survei dan analisis statistik. Apakah perubahan harga akan meningkatkan laba perusahaan? Menganalisis hubungan antara diskon dan permintaan. Mengetahui elastisitas harga produk. Causal eksperimen harga atau simulasi. Mengapa pelanggan mulai beralih ke merek pesaing? Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perpindahan merek. Menelusuri persepsi kualitas layanan dan citra merek pesaing. Exploratory dan FGD. Dengan kata lain, setiap pernyataan keputusan menuntut pendekatan riset yang berbeda. 5. Contoh aplikasi dalam bidang lain. A. Manajemen operasi, decision statement. Bagaimana cara mengurangi waktu siklus produksi tanpa mengorbankan kualitas.
Research objectives, menganalisis faktor penyebab keterlambatan proses produksi, mengukur dampak penerapan lean manufacturing terhadap efisiensi waktu. Research design, descriptive and causal research, pengamatan waktu kerja dan uji coba perbaikan proses. B. Management SDM, decision statement, bagaimana meningkatkan retensi karyawan di divisi teknis. Research objectives, mengetahui hubungan antara kepuasan kerja dan turnover intention, mengidentifikasi faktor motivasional yang paling penting. Research design, descriptive research, kuesioner dan regresi berganda. C. Kewirausahaan, entrepreneurship, decision statement, bagaimana startup dapat meningkatkan daya saing di pasar lokal. Research objectives, menganalisis peran inovasi produk terhadap pertumbuhan usaha, menilai dampak strategi kolaborasi terhadap loyalitas pelanggan. Research design, exploratory to descriptive research, wawancara pendiri, survei pelanggan, dan analisis SWOT. 6. Kesimpulan. Exhibit 6.7 menunjukkan bahwa keberhasilan penelitian tergantung pada keterhubungan logis antara masalah manajerial, tujuan riset, dan desain riset. Open quote, a clear decision statement drives focused objectives, and focused objectives determine the right research design. The research proposal, mahasiswa sekalian. Bagian ini menjelaskan tentang the research proposal, yaitu dokumen tertulis yang merangkum rencana penelitian secara sistematis dan terstruktur sebelum riset benar-benar dilaksanakan. Menurut Zygmunt et al., proposal penelitian adalah peta jalan, roadmap, yang menghubungkan antara masalah bisnis, tujuan penelitian, metode pengumpulan data, serta analisis yang akan dilakukan. Open quote, a well-written research proposal is both a plan and a contract for the researcher and a contract with the decision maker. Proposal penelitian yang baik adalah rencana kerja bagi peneliti dan kesepakatan bagi pengambil keputusan. 1. Fungsi utama research proposal. Sebagai panduan penelitian, menjelaskan langkah demi langkah bagaimana riset akan dilakukan, termasuk siapa yang terlibat, data apa yang dibutuhkan, dan bagaimana menganalisisnya. 2. Sebagai alat komunikasi, menghubungkan antara peneliti dan klien atau manajer agar ada kesepahaman tentang arah riset. 3. Sebagai dasar evaluasi, digunakan untuk menilai kelayakan, efisiensi biaya, dan rasionalitas desain penelitian. 4. Sebagai dokumen administrasi dan kontrak kerja. Dalam konteks profesional, proposal sering menjadi bagian dari kontrak antara lembaga riset dan perusahaan. Struktur umum research proposal, Zygmunt 12 menyebutkan bahwa proposal penelitian umumnya memiliki 7 komponen utama berikut. Know, komponen, deskripsi, problem definition and background, menjelaskan konteks bisnis, gejala, dan akar masalah yang akan diteliti. 2. Research objectives, menentukan tujuan spesifik dan informasi yang ingin diperoleh dari riset. 3. Research design, menjelaskan jenis riset, exploratory, descriptive, causal, sumber data, dan pendekatan metodologis. Sampling design and data collection, menjelaskan populasi, teknik sampling, dan metode pengumpulan data, survei, wawancara, observasi, eksperimen. Lead, data analysis plan, menguraikan metode statistik atau analisis yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan riset. 6. Time, schedule, and budget, menentukan jadwal pelaksanaan serta estimasi biaya riset secara rinci. Appendices and references, lampiran berupa kuesioner, pedoman wawancara, tabel, dan referensi pustaka yang digunakan. Using dummy tables to clarify research objectives. Mahasiswa sekalian, salah satu teknik praktis yang disarankan oleh Zygmunt DKK untuk memperjelas dan mengkomunikasikan tujuan penelitian research objectives adalah dengan menggunakan dummy tables, yaitu tabel contoh, tabel kosong, yang menunjukkan seperti apa data yang akan dikumpulkan dan bagaimana hasilnya akan disajikan nanti. 1. Apa itu dummy table? Dummy table bukan tabel hasil penelitian yang sebenarnya, tetapi kerangka atau rancangan awal yang menggambarkan bentuk akhir dari data yang diharapkan. Tujuannya adalah agar peneliti dan manajer memiliki persepsi yang sama tentang informasi yang akan diperoleh, menjamin bahwa tujuan riset selaras dengan kebutuhan pengambilan keputusan,
membantu memvalidasi variabel dan indikator yang benar-benar dibutuhkan, dan memastikan bahwa metode pengumpulan data akan menghasilkan informasi sesuai kebutuhan analisis. Open, a dummy table provides a visual plan of what data will look like when the study is completed. Zygmunt et al. 2. Manfaat penggunaan dummy table. 1. Menghindari kesalahan fokus riset. Peneliti tidak akan mengumpulkan data yang tidak relevan. Membantu menentukan jenis analisis statistik, misalnya apakah akan menggunakan regresi, korelasi, atau tabulasi silang. Memastikan semua variabel operasional sudah teridentifikasi, termasuk skala pengukuran, nominal, ordinal, interval, rasio. Memudahkan komunikasi dengan client manager. Mereka bisa melihat hasil akhir sejak awal, bahkan sebelum data dikumpulkan.